Baik, setelah berhasil mengirimkan 4 tim evakuasi ke 4 titik gempa utama dan mengevakuasi 123 orang di hari kedua pasca gempa bumi, KBRI Ankara kembali mengirimkan 1 tim ke daerah gempa. Dalam perjalanan evakuasi ini, tim juga akan mengantarkan 179 paket bantuan logistik bagi WNI yang tersebar di wilayah gempa yang memilih tinggal dan membutuhkan dukungan logistik. Paket tersebut disiapkan oleh KBRI Ankara untuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing WNI. Pengiriman dilakukan langsung oleh KBRI karena jalur pengiriman logistik sudah terhenti sama sekali. Dan terkait informasi terkini mengenai kondisi warga negara Indonesia di Turki, sudah bergabung bersama kami dalam sambungan Zoom Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Yuda Nugraha dan juga Muhammad Azril Farel WNI di Turki. Assalamualaikum Mas Yuda, Mas Azril, selamat sore waktu Jakarta. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik. Wabarakatuh. Saya ke Mas Yuda terlebih dahulu. Kalau bicara mengenai kondisi terakhir WNI di sana, bagaimana update-nya Mas Yuda? Ya, dapat kami sampaikan update terakhir terkait dengan jumlah korban. Informasi yang disampaikan oleh otoritas Turki, terdapat lebih dari 16.000 korban meninggal, lebih dari 64.000 korban luka-luka, dan lebih dari 6.400 rumah yang rusak ataupun runtuh. Nah, terkait dengan kondisi warga negara Indonesia, dapat kami update bahwa hingga saat ini terdapat 2 warga negara Indonesia yang meninggal, yaitu ibu dan anaknya, serta suami warga negara Turki. Lalu ada 10 warga negara Indonesia yang menderita luka-luka, di mana 4 sudah dirawat di rumah sakit setempat, 6 sudah kita evakuasi ke Ankara dan sudah mendapat perawatan di rumah sakit. Mayoritas mereka mengalami luka karena tertimpa reruntuhan dan juga patah tulang. Keseluruhan 10 WNI tersebut dalam kondisi stabil saat ini. Baik. Nah, kemudian terkait dengan warga yang hilang kontak, di awal kejadian kita kehilangan kontak dengan 5 warga negara Indonesia. Dari kehilangan 5 kontak tersebut, 1 ibu dan 2 anak sudah bisa kita temukan dan dalam kondisi sehat. Kemudian 1 pekerja migran kita, terapis juga sudah bisa kita temukan dalam keadaan selamat. Kita masih mencoba menghubungi dan mencari 1 lagi warga negara kita, pekerja migran, terapis yang ada di Diyarbakir, yang mudah-mudahan bisa segera kita temukan. Oke, jadi baik, berarti ada 1 yang masih kontaknya belum terjalin seperti itu ya, masih hilang kontak ya, Mas Yuda ya, tadi 1 ya? Ya, betul. Baik, saya ke Mas Azril. Mas Azril. Iya, halo. Oke, Mas Azril, boleh tahu untuk keadaan Mas Azril dan juga tempat Anda sekarang, boleh diceritakan kepada pemirsa? Oke, untuk keadaan saya pribadi alhamdulillah sudah membaik setelah kemarin ke dokter bersama teman-teman saya. Alhamdulillah tidak ada hal yang fatal. Setelah di ronsen, kakinya hanya memar-memar dan juga luka-luka, tapi tidak ada hal-hal yang harus dikatakan patah gitu dalam pihak dokter. Dan alhamdulillah sekarang sudah membaik dan juga semua teman-teman di sini juga sudah membaik, dan untuk situasinya alhamdulillah sekarang sudah pada lebih happy dan juga tidak terlalu sedih dan juga tidak terlalu stres kayak waktu awal. Baik, berarti Mas Azril sekarang kalau boleh tahu titiknya di mana, pengungsiannya ada berapa orang di sana? Apakah semuanya WNI? Baik, untuk semuanya yang mengungsi di Wisma KBRI, Wisma Duta itu semuanya mahasiswa Indonesia yang berada di Kahramanmaraş, Diyarbakir, Malatya, dan juga Gaziantep. Betul, kita semua pelajar di sini. Ada beberapa WNI yang bekerja, tapi belum, setahu informasi saya belum sampai ke Antara. Belum sampai ke Wisma. Baik, dan kita masih bersama Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Yuda Nugraha dan juga Muhammad Azril Farel WNI di Turki. Dan saya kembali ke Mas Yuda. Mas Yuda, kalau bicara bantuan, saya dengar juga memang sudah diberikan beberapa bantuan logistik dan ini disesuaikan dengan kebutuhan WNI. Apakah memang seperti itu atau ada skema seperti apa terkait bantuan ini, Mas Yuda? Ya.
Jadi dapat kami update pergerakan tim KBRI Ankara per hari ini. Sebelumnya tim pertama sudah kita kirim ke 4 titik dan sudah mampu mengevakuasi 123 orang termasuk Mas Azril ke Wisma Duta di Ankara dan semuanya alhamdulillah aman, termasuk ada 2 warga negara Malaysia dan 1 warga negara Myanmar. Nah, per hari ini kita kirimkan kembali tim yang kedua akan menyisir ke 6 titik, yaitu ke Diyarbakir, Malaysia, Sanli Urfa, Hatay, Gaziantep, dan juga Kahraman Maras. Nah, fungsi dari tim kedua ini adalah memastikan kembali bahwa tidak ada warga negara kita yang tidak mendapatkan bantuan. Ya. Kemudian jika diperlukan untuk evakuasi ke Ankara, kita akan dorong untuk evakuasi ke Ankara. Dan kemudian yang ketiga, kita berikan bantuan logistik. Ada 179 paket logistik, antara lain bahan makanan, selimut, paket bayi, dan juga jaket musim dingin kita siapkan untuk para WNI kita. Oke, saya ke Mas Azril. Mas Azril, kalau bicara bantuan, bagaimana teman-teman di sana mendapatkan, let's say, makanan sehari-hari, bantuan, apakah semuanya untuk saat ini cukup diakomodir atau ada masukan atau seperti apa, keluhan mungkin? Kalau untuk bantuan dari KBRI sangat-sangat membantu sekali. Kami diberi kebutuhan segala macam hal itu sudah dipenuhi, dari jaket, dari pakaian, kebutuhan lainnya seperti makanan pokok, minuman, semua dipenuhi. Dan juga alhamdulillahnya karena sekarang cuaca di Ankara ini sedang dingin sekali, sedang -8 dan juga salju sedang turun. Dan juga ada banyak heater atau pemanas ruangan yang dinyalakan dan juga ditambah kuantitasnya. Oke. Jadi untuk KBRI Ankara, KBRI saya ucapkan terima kasih. Oke. Kalau terkait cuaca dingin ini juga yang menjadi highlight di mana-mana. Bagaimana cuaca dingin sebenarnya menjadi penghambat dalam evakuasi, mencari korban. Kalau boleh diceritakan Mas Azril, cuaca dingin seperti apa yang Anda rasakan di Turki dan juga teman-teman di pengungsian? Apakah memang ini cuacanya sedikit menghambat aktivitas dan juga pergerakan teman-teman relawan, pengungsi yang Anda dapat laporan seperti apa, Mas Azril? Oke, kalau untuk cuaca benar sedikit menghambat karena yang pertama ketika kita gempa, kita lari keluar itu seperti saya, contohnya saya tidak memakai baju yang proper. Saya hanya memakai kaos dan juga celana panjang. Itu pun saya tidak menggunakan sepatu ataupun sendal. Jadi saya selama 1,5 jam itu berada di luar, sementara situasi sedang hujan salju, dan itu sangat-sangat sakit sekali pada saat itu. Dan juga untuk para relawan, para satgas yang membantu seperti AFAD, yang BMKG Turki, untuk membuat tenda pun sangat lumayan kesusahan. Baik. Karena adanya cuaca yang tragis di sini. Baik, saya terakhir mungkin ke Mas Yuda, bahwa kita bicara bantuan sudah diberikan dan saya dengar juga Basarnas juga sudah mengirim bantuan dan cuaca ini juga jadi hambatan evakuasi. Terakhir Mas Yuda, apa yang ingin Anda sampaikan kepada WNI di sana, masyarakat yang terdampak, ada hal apa yang perlu dilakukan ketika butuh pertolongan? Silakan Mas Yuda. Ya. Tentunya kita akan pastikan bahwa negara hadir untuk pelindungan warga negara kita melalui KBRI Ankara dan juga koordinasi dengan kementerian lembaga di pusat. Kita pastikan bahwa seluruh warga negara Indonesia yang jumlahnya sekitar 500 orang di wilayah terdampak dapat kita berikan perlindungan sesuai dengan kebutuhan yang mereka perlukan. Nah, kemudian tentunya terutama yang ada di Suriah. Di Suriah ada 116 warga negara kita yang tercatat di wilayah terdampak. Itu adalah warga negara kita yang tercatat di KBRI. Nah, kami mengantisipasi mungkin ada warga negara kita yang tidak lapor diri. Nah, ini yang kita ingin pastikan melalui pengiriman tim ke Aleppo dan Latakia. Nah, kepada keluarga di Indonesia agar tetap tenang bahwa wilayah yang terdampak itu tidak seluruh Turki dan juga Suriah. Baik. Wilayah yang terdampak itu adalah di wilayah sebelah tenggara. Mayoritas warga negara kita ada di wilayah Istanbul dan juga Ankara. Dan kita juga akan siapkan, sebagaimana tadi sudah disampaikan, pemerintah Indonesia akan mengirimkan sesuai dengan permintaan pemerintah Turki, medium urban search and rescue,
yang insya Allah akan kita kirimkan besok untuk bisa membantu warga yang ada di sana. Baik, amin. Semoga banyak warga negara tadi yang terdampak ya, ada 500 di sebelah tenggara yang kita bisa cover, dan kalau lebih lagi tidak tentunya menjadi sesuatu yang luar biasa. Kalau bisa bantu sesama manusia, tidak hanya WNI yang bisa kita bantu juga. Mas Yuda, terima kasih. Mas Azril juga, terima kasih atas waktunya. Sehat-sehat di sana. Insya Allah nanti bisa kembali lagi beraktivitas ya. Terima kasih, salam untuk keluarga dan teman-teman di Turki. Terima kasih banyak. Selamat beraktivitas.